Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan memimpin ibadah, menyampaikan firman yang menjadi kelengkapan dalam kehidupan kita, secara khusus dalam ibadah Minggu Mandiri GKSBS Bandar Mataram di bulan Diakonia GKSBS dengan tema besar bulan Diakonia kita ialah Diakonia adalah tindakan beriman. Dan kita dalam ibadah minggu biasa yang ke-12 di tanggal 25 Juli 2021 tepat di penutupan bulan Diakonia yang mempunyai perikop dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 dengan tema khotbah di minggu ini Diakonia sama dengan dikasihi untuk mengasihi. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman, mari kita bersama terlebih dahulu membaca perikopnya. Demikianlah firman. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema besar tahun 2021 bulan Diakonia Sinode GKSBS ialah Diakonia adalah tindakan beriman. Tentu yang menjadi pertanyaannya adalah apakah itu diakonia? Dan tentu juga diakonia bukanlah hal yang asing, karena diakonia adalah salah satu dari 3 tugas gereja. Yang pertama adalah koinonia, persekutuan. Yang kedua adalah marturia, kesaksian. Dan yang ketiga, yang masih kita rayakan dan kita tutup di minggu ini adalah diakonia, pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika diakonia dikaitkan oleh Sinode GKSBS dengan tindakan beriman, maka kita perlu menerjemahkan tindakan dan kaitannya dengan beriman. Tindakan merupakan sebuah aksi atau kegiatan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan beriman ialah suatu keyakinan dan kepercayaan terhadap sesuatu yang menjadi sandaran dan acuan kehidupan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kemudian keduanya coba kita kaitkan, diakonia adalah tindakan beriman, punya makna bagaimana apa yang kita yakini dan kita percayai dapat diwujudkan di dalam sebuah aksi atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini dari perikop yang kita baca tadi, kita akan melihat apa yang menjadi iman kita, yang melandasi tindakan kita dalam melaksanakan diakonia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini dimulai dengan sebuah pernyataan Yesus pada ayat yang ke-9, bahwa Bapa
telah mengasihi Dia, dan oleh sebab itu Dia mengasihi kita. Bapa telah mengasihi Yesus, maka Yesus juga mengasihi kita. Dan dengan demikian Yesus memerintahkan kepada kita untuk tinggallah di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Yesus itu. Tinggal mempunyai makna di sini, yaitu Bapak Ibu, untuk hidup saling mengasihi. Jadi kalau kita bicara soal tinggal dalam kasih Yesus, maka punya makna kita hidup di dalam kasih itu. Hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Hal itu dijelaskan Bapak Ibu dari ayat-ayat berikutnya, setidaknya ada di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-17, di mana Yesus memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi. Jadi hidup di dalam kasih Yesus punya makna melakukan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak serta-merta hanya memberikan perintah kepada kita, melainkan juga memberikan dasar dan alasan mengapa kita harus mengasihi sesama. Sehingga di ayat yang ke-12 tadi, Tuhan berfirman, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya, kita diperintahkan untuk mengasihi sesama karena kita telah menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu. Dan apa kasih yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus? Itulah yang menjadi dasar dari iman Kristen. Yang pertama adalah kematian Tuhan Yesus Kristus. Lanjut pada ayat yang ke-13 dan ke-14, firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka jawaban dari kasih apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus adalah kasih berupa nyawa. Nyawanya ganti nyawa kita yang seharusnya diumpankan ke dalam maut karena upah dosa ialah maut. Itulah kasih yang paling besar dan megah, di mana Dia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Kita, saya dan Bapak Ibu. Itulah dasar dari iman kita, yaitu pada kematian dan pada kebangkitan Kristus dalam rangka menyelamatkan umat yang Ia cintai. Tindakan beriman seorang Kristen, ketika iman kita berbicara tentang Allah yang mengasihi manusia, yang oleh karena besar dan megahnya cinta kasihnya kepada manusia, Ia rela mengambil rupa, mengosongkan dirinya dan menjadi seorang manusia. Bahkan dikatakan dalam Filipi, mengambil rupa sebagai seorang hamba yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan kemudian pada hari yang ketiga Ia bangkit, mengalahkan maut. Itulah iman Kristen. Maka implikasinya adalah sudah seharusnya kita mengasihi sesama kita sebagai tindakan atau perilaku kita sehari-hari. Itulah tindakan beriman seorang Kristen. Jadi diakonia sebagai tindakan beriman punya makna. Kita dikasihi untuk mengasihi. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita dilayani tentu untuk melayani. Dan kita ditolong untuk menolong. Dan siapa yang melakukan itu semua? Tuhan Yesus. Maka jelas inilah yang menjadi dasar dari tindak diakonia kita. Tindak pelayanan kita, Bapak Ibu. Alasan yang sempurna, yaitu kita sudah dikasihi, maka kita harus mengasihi. Bukan dibalik, kita mengasihi agar bisa dikasihi, kita melayani agar bisa dilayani, kita menolong agar kita bisa ditolong. Itu adalah kasih karena pamrih. Motivasi yang keliru, motivasi yang tidak benar. Apabila besok kita mengasihi orang itu malah membenci kita, kita menolong orang itu malah berbalik menyakiti kita, kita melayani orang itu malah berbalik menghina kita, kita tidak
sakit hati, atau bahkan punya dendam dan akar pahit dalam hati kita. Karena kita menyadari kita memberi bukan untuk diberi. Kita memberi karena kita sudah diberi. Kita menyadari bahwa kita mengasihi bukan supaya kita dikasihi, tapi karena kita sudah mengasihi. Kita menolong bukan karena kita berharap besok saya ditolong, tapi karena kita sudah ditolong. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Maka itulah satu-satunya alasan yang tepat dalam kita mengerjakan setiap tindak diakonia kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, GKSBS Bandar Mataram adalah jemaat yang telah banyak memperoleh berkat dan cinta kasih dari Tuhan, baik secara perseorangan, gereja secara perseorangan, maupun gereja secara organisasi. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tentu implikasinya adalah orang yang sudah menerima berkat, gereja yang sudah menerima berkat harus menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu yang sudah menerima berkat harus menjadi berkat bagi lingkungan Bapak Ibu. Dan itu adalah hal yang pasti, karena itu adalah tugas pemenuhan panggilan kita dalam berdiakonia sebagai tindakan beriman kita. Saya salut kepada jemaat GKSBS Bandar Mataram bahwa sudah banyak aksi yang dikerjakan. Sudah sejak dahulu kita buat MCK, kita berbagi sembako, rutin dan tidak berhenti. Menggaduhkan hewan-hewan ternak, tidak hanya untuk jemaat, tetapi juga untuk sesama di lingkungan kita. Itu adalah tindakan yang buat saya sungguh luar biasa dan cukup banyak, mengingat usia gereja kita yang masih muda. Tapi masih sangat sedikit mengingat betapa besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita bergereja. Maka tentu tugas kita tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Lalu bagaimana dengan hari ini Bapak Ibu? Apa tindakan beriman kita yang bisa kita kerjakan sebagai gereja, sebagai organisasi maupun sebagai pribadi? Apa yang bisa kita kerjakan? Mengingat kemudian kita hidup di tengah-tengah bangsa yang sedang kewalahan menghadapi COVID-19. Tentu yang pertama bisa kita kerjakan adalah lakukan prokes dalam kegiatan sehari-hari. Dulu 3M ya Bapak Ibu, sekarang sudah meningkat menjadi 5M. Ya, tentu yang pertama mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, lalu mengenakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kelima M itu ya mari kita kerjain bareng-bareng Bapak Ibu. Karena kita diberi kesehatan oleh Tuhan, artinya kita harus menjaga kesehatan sesama kita. Satu dengan yang lain harus bekerja sama, salah satunya adalah saling jaga dengan menerapkan prokes dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prokes itu sederhana tapi dampaknya sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi mari bareng-bareng kita kerjakan Bapak Ibu ya, karena itu bentuk kasih kita kepada saudara kita. Kita mengasihi dia, maka kita tidak akan biarkan seandainya kita mempunyai virus dalam tubuh kita tidak membiarkan itu menularkan kepada sesama kita. Jadi kita saling jaga, kan? Itu bentuk kasih kan? Itu bentuk diakonianya kita. Maka mungkin yang poin pertama ya Bapak Ibu, mencuci tangan pakai sabun tuh. Kalau memakai masker kan, saya meyakini jemaat GKSBS Bandar Mataram sudah sangat taat. Meskipun masih ada bolong di kanan kiri, ya ayolah kita kerjakan lebih giat lagi sama-sama. Bapak Ibu nggak dilarang kok untuk beraktivitas keluar, Bapak Ibu nggak dilarang untuk beraktivitas bekerja mencari nafkah, tapi tolong gunakan masker dengan baik. Ya toh? Lalu menjaga jarak satu dengan yang lain, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Kalau nggak mendesak-mendesak banget, nggak usah keluar rumah. Tapi bagaimana dengan mencuci tangan pakai sabun Bapak Ibu? Mungkin saatnya kita menjadikan ini bukan sebagai tindakan yang sementara, ya. Tapi mari kita permanenkan. Artinya saya undang Bapak Ibu sekalian, ayo sebagai seorang jemaat yang sangat paham dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tiba saatnya kita untuk membuat tempat cuci tangan di rumah kita masing-masing, di depan rumah kita masing-masing, yang permanen.
nggak lagi pakai ember, nggak lagi pakai baskom gitu ya. Mari ayo kita siapkan keran lalu tempat cuci tangan wastafel yang memadai untuk kemudian kita bisa pakai baik kita maupun sesama kita yang mampir ke rumah atau hanya sekedar melalui jalan di depan rumah kita. Ayo kita permanenkan itu jadi gerakan GKSP Sebentar Mataram untuk dalam rangka berkontribusi eh, dalam dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Selain itu juga nggak cuma prokes ya Pak Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan untuk vaksin, ayo mari vaksin supaya kita imunitasnya semakin lebih baik, semakin lebih tebal, dan kemudian kita bisa terjaga dari virus ini. Yang kedua, perhatikan situasi lingkungan. Coba dicek apakah ada tetangga kita yang sedang isoman, jemaat kita, saudara-saudara kita yang jauh maupun yang dekat. Jika ada, tolong mereka, bantu mereka. Mereka mau isoman itu bagus loh, karena susah loh untuk isoman Bapak Ibu. Untuk tidak kemana-mana selama 14 hari, lalu kemudian mungkin bisa jadi kangen dengan orang-orang di luar sana, kangen untuk bisa bertatap muka secara langsung, atau bahkan juga harus menghadapi kedukaan dalam masa-masa isoman. Itu tentu berat. Ketika ia tidak bisa kemudian menghantarkan kekasih orang yang dicintai untuk menuju dan tiba pada tempat peristirahatan yang terakhir, tentu itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Maka kalau kita punya teman, kenalan, kekasih, rekan-rekan yang sedang isoman, dukung mereka. Dukung dalam banyak hal, makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, doa, telepon, chatting, beri penguatan dan yakinkan mereka bahwa kita pasti bisa karena kita bersama-sama meskipun jarak memisahkan kita. Tolong mereka Bapak Ibu, karena itu seperti kita menolong diri kita sendiri. Karena mereka mengasihi kita, maka mereka mau isolasi mandiri. Kalau mereka tidak mau mengasihi kita, mereka bebas keluar sana sini bertemu dengan kita dan mungkin akan menularkan kita penyakit COVID-19. Yang ketiga, mari sama-sama kita doakan bangsa Indonesia Bapak Ibu. Bangsa kita yang kita cintai ini dengan segala macam usaha dari pemerintah untuk menekan laju penularan virus ini. Ada yang namanya flattening curve. Itu mencoba melandaikan kurva penularan. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa bangsa ini sekarang sedang dalam kondisi yang kewalahan? Tingkat penularannya tinggi, tapi fasilitas pengobatannya tidak bisa bertambah, sangat terbatas. Maka yang jadi permasalahannya adalah ketidaksebandingan ini menyebabkan orang yang sakit tidak bisa memperoleh perawatan yang memadai. Jadi mari sama-sama jaga diri, lalu kita mendoakan bangsa ini supaya pandemi ini bisa berlalu daripada kita semua, tentu dengan perlahan-lahan dan dengan banyak penyesuaian. Lakukan dengan bertanggung jawab ketiga hal ini dan yakinlah bahwa Tuhan pasti tolong kita menjalani hari-hari, menjalani kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Dan akhir kata, di penutupan bulan diakonia ini, mari lakukan aksi. Salah satu yang bisa kita kerjakan adalah mempersiapkan tempat cuci tangan yang permanen di masing-masing kediaman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerjakan juga tolong-menolong kepada mereka yang isoman. Dan secara rutin mendoakan situasi dan perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia dalam melawan pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati.